wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pratiwi dengan NIM 2021-22-150-18, kelas T710. Di sini saya akan membahas tadi kasus yang berjudul Rancang Bangun Smart Cleaner Robot sebagai robot pengambil dan pemilah sampah. Terciptanya lingkungan yang sehat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan dapat tercipta berkat adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang proaktif dalam menangani masalah sampah. Namun, saat ini kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan semakin menurun. Hal tersebut menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan dapat menjadi sumber berbagai jenis penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sampah yang efektif dan efisien agar tercipta lingkungan yang sehat. Nah, langsung saja di sini ada cara kerja alat. Nah, cara kerja alat Smart Cleaner Robot merupakan robot pemungut dan pemilah sampah berbasis Arduino yang dapat membantu penanganan sampah rumah tangga untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, Smart Cleaner Robot ini akan memancarkan radar dari sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya sampah. Jika robot mendeteksi sampah, maka robot akan bergerak mendeteksi sampah sehingga robot berada di depan sampah. Nah, alarm robot akan aktif untuk mengambil sampah, sekaligus mendeteksi jenis sampah berdasarkan pembacaan sensor warna. Nah, dari pembacaan tersebut, robot akan memilih jenis sampah organik dan anorganik dengan batasan sampah organik berwarna hijau dan kuning, dan selain warna tersebut diasumsikan sebagai sampah anorganik. Penentuan jenis sampah tersebut akan berpengaruh pada pergerakan servo sudut putar alarm robot pembuangan sampah. Nah, selanjutnya di sini ada blok diagram alat. Nah, di mana di blok diagram ini eh, robot pemungut dan pemilah sampah memiliki beberapa input dan output. Nah, input robot sebanyak dua jenis, yaitu sensor ultrasonik dan sensor warna atau TCS 3200. Nah, sensor ultrasonik terdapat dua fungsi, yaitu untuk wall follower sebanyak 3 buah, yaitu depan, kanan, dan kiri, dan satu buah berfungsi sebagai radar pendeteksi sampah. Prosesor pada sistem ini menggunakan modul Arduino Mega. Nah, outputnya sebanyak dua, yaitu motor DC dan motor servo. Untuk servo terdapat dua fungsi, yaitu untuk menggerakkan alarm sebanyak 3 buah dan menggerakkan radar sebanyak 1 buah. Sedangkan untuk pergerakan robot menggunakan motor DC yang diatur melalui driver motor L298N. Nah, selanjutnya di sini ada komponen alat. Nah, komponen yang pertama di sini ada Arduino. Nah, fungsi dari Arduino sendiri di sini merupakan microcontroller Atmega 2560 digunakan sebagai pusat pengendalian Smart Cleaner Robot yang mengatur setiap komponen. Nah, microcontroller menerima input dari sensor warna dan sensor ultrasonik. Selanjutnya, komponen selanjutnya motor servo. Nah, motor servo di sini sebuah perangkat atau aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Selanjutnya di sini ada motor DC. Motor DC di sini berfungsi untuk mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Pada motor DC, kumparan medan disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Selanjutnya, komponen selanjutnya di sini ada driver motor L298N. Nah, fungsinya di sini driver motor L298N merupakan driver motor yang paling populer digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah pergerakan motor, terutama pada robot line
follower atau line tracker. Nah, kelebihan dari driver motor L298N ini adalah cukup presisi dalam mengontrol motor. Nah, komponen selanjutnya di sini ada sensor ultrasonik. Nah, fungsi sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, sensor ultrasonik sebagai radar pendeteksi sampah dan mengatur jarak. Selanjutnya, di sini ada sensor warna atau TCS 3200. Nah, TCS 3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon fotodiode dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak atau duty cycle 50%. Nah, frekuensi yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya atau irradiance. Keluaran frekuensi skala penuh dapat diskalakan oleh 1. Sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.